Shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. 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 Apa kabar semuanya, sehat? Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan lagi hari ini? Amin. Semangatnya kurang nih. Saya undang untuk bangun berdiri. Kita mau naikkan satu buah pujian sebelum kita mulai PD. Siap? Katakan kali kirimu, kamu diberkati. Kamu diberkati. Kita mau suarakan haleluya sekuat-kuat ya, amin. Mari dong, tepuk tangan ya. Kita akan naikkan segala puji syukur kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh tangannya diangkat, katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang pria, nyanyikan lagu ini. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan. Ayo dong. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Siap-siap wanita? Ya, yang wanita. Segala puji syukur hanya bagi kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Semuanya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah sekali lagi haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ada sukacita pada malam hari ini? Amin. 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 Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita atur napas kita kembali. Yesus. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur bagimu Tuhan, bahwa pada saat malam hari ini Kau izinkan kami kembali berkumpul bersama untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari Tuhan. Cuaca yang cerah sehingga kami boleh hadir kembali pada malam hari ini. Dan secara khusus ya Bapa, pada malam hari ini kami mau siapkan diri kami untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan, untuk menerima urapan-Mu Yesus yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Biarlah sungguh Tuhan pada malam hari ini Kau kuduskan hati dan diri kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang hari ini. Kami mau bawa penyesalan kami di bawah kaki-Mu Yesus. Kami mau tanggalkan setiap keegoan dalam diri kami. Kami mau tanggalkan setiap hal-hal yang negatif dalam diri kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bersepakat dengan penuh iman Tuhan bahwa kami ingin Kau bentuk. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan mengalir, memenuhi diri kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sungguh Tuhan, setiap pujian ini Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau selalu percaya padamu ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. pengharapan kami, pengharapanku hanya padamu Tuhan Yesus. hanya padamu. Katakan hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. kami mau katakan hati kami percaya pada rencana-Mu Tuhan. Hatiku percaya,
mau percaya pada setiap janji-Mu Tuhan. Di saat kami jatuh, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengangkat kami. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Benar Tuhan Yesus, di saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya pada satu janji-Mu Yesus, bahwa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau yang mengarahkan kami kemana kami harus melangkah. Engkau yang mengarahkan kemana kami harus memiliki iman yang kuat seperti Engkau Tuhan Yesus. Biarlah sungguh Tuhan pada malam hari ini Engkau hadir Tuhan pada malam hari ini, mengurapi kami, mencurahi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu, kami masuk di dalam setiap pelataran-Mu Yesus, di dalam penyembahan kami pada malam hari ini. Dan kami membawa hati kami, dan kami membawa setiap diri kami sepenuhnya untuk berfokus padamu ya Tuhan. Biar sungguh kemuliaan-Mu hadir, mengurapi kami Tuhan pada malam hari ini, memberi kekuatan kepada hati kami yang mungkin hampa Tuhan. Segarkanlah kami, urapi kami Yesus. Kami mau nyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup kami, berkati hidupku. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama nyanyikan dengan segenap hati kita. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Oh segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, oh Yesus, pulihkan hatiku, pulihkan kami Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, Berkati, berkati. berkati hidup Ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Oh Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. segala pujian, Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. segala pujian kami Tuhan, Segala pujian syukur bagi. oh Yesus Kau hadir. Hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. oh memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. oh Allah Shegarara, Kau Allah yang kudus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus, terima kasih Yesus. Shegar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 a, kami menyembah-Mu Tuhan. Shegarararara, ya Rabba, shegarararara, ya Rabba, shegarararara, ya Rabba. Oh ya Rabba, shegarararara, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Haleluya, haleluya, ya Rabbi Syairan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau tinggikan Kau Yesus. Oh ya la 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 la. Kami mau nyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan Kau Yesus. Kau
menyembahmu Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus, urapi kami. Oh ya Kau Allah yang besar. Oh ya kemuliaan bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami, jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Oh ya basyikira ramaya rabararase, oh ya bararabararase, ya bara, haleluya. Syikira rabararase karaya rabararase. Pulihkan kami Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi kami. Yesus, terima kasih. Yesus, oh Yesus, Yesus, terima kasih. Buluh yang terkulet takkan dibiarkan saja. Janganlah takut, aku menuntunmu pada malam hari ini. Yesus. Aku yang memilihmu sebelum dunia dibentuk. Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh indah urapan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami merasakan sukacita Tuhan saat kami menyembah-Mu. Kami boleh mendapatkan kekuatan baru yang berasal dari-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini
kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini. Biar sungguh Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini boleh juga menjadi kekuatan dan rema bagi kami Yesus, untuk kami dapat bawa di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan Engkau. Berkati kami Tuhan di setiap firman-Mu yang kami akan dengar pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh rangkaian pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja, biar Engkau yang mengurapi, biar Engkau yang menuntun kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Kristus. Senang kita bisa berjumpa lagi dengan teman-teman lama. Pak Gun, apa kabar? Ya, dan juga ada kau-kau di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Kristus, tugas saya adalah untuk mewartakan kabar tentang Albertus Agung, ya, orang kudus yang digelari Agung. Karena kalau nggak salah sebulan ini semua cerita tentang orang kudus, betul? Oke. Dan diawali hari ini dengan Albertus Agung. Ya, kebetulan
nama baptis saya Albertus itu ngambilnya dari Albertus Agung ini. Ya. Jadi pas. Nah, tapi untuk lebih tepatnya sengaja saya buka di Wikipedia ini, ya, supaya kita bisa mendapatkan data tentang Santo Albertus Agung ini dengan lebih tepat, ya. Jadi Albertus Agung itu dapat gelar, atau Albertus Magnus atau Agung itu dapat gelar Agung hanya satu-satunya loh kayaknya orang kudus yang punya nama Agung gitu, ya. Biasanya kalau Thomas Aquinas atau Santo Thomas Aquinas atau Santo Yusuf aja, ya, kok nggak dikasih gelar Agung. Kalau ini kok bisa dapat gelar Agung, saya juga nggak tahu kenapa gitu. Dulu saya tertarik juga, waduh hebat banget gitu, ya, ini kok Albertus Agung. Baik, tapi Albertus Agung ini adalah orang yang memang istimewa sih, ya. Dia dilahirkan, kalau mau itu sebetulnya dilahirkannya di Lauingen, Bayern, ya, di Jerman. Orang tuanya adalah perwira militer kerajaan Jerman, ya, pada waktu itu. Jadi dia anak orang kaya sebetulnya, anak orang kaya dan pinter, dan disekolahkan di sekolah yang hebat di Padua, ya. Padua itu di Itali, ada satu sekolahan elit gitu, dan dia disekolahkan di sana. Tapi karena dia sekolah di sana dekat dengan pusatnya Ordo Dominikan di sana, jadi dia terpengaruh oleh Ordo Dominikan dan akhirnya dia menjadi seorang biarawan Ordo Dominikan. Maka kalau dilihat bajunya coklat, ya, bajunya coklat, terus khasnya dia pegang buku, karena Albertus Agung ini bukan hanya saja seorang biarawan, tapi sebetulnya dia juga seorang ilmuwan dan juga seorang filsuf, ya. Lengkap sebetulnya dia itu. Nah, ini ringkasnya begini. Jadi lahirnya sekitar tahun 1200, sebetulnya lebih banyak orang yang percaya bahwa dia meninggalnya tahun 1280, ya. Dan orang umumnya percaya bahwa dia meninggal tuh pada usia 87. Jadi lahirnya diperkirakan tahun 1193. Ya. Jadi usianya tua, sampai 87 dia baru meninggal, ya. Nah, dia sangat dihormati di Gereja Katolik Roma sehingga diberi gelar Magnus, ya. Dan dia adalah salah seorang doktor gereja atau pujangga gereja. Dan perlu kita tahu, ya, bahwa apa yang disebut pujangga gereja itu adalah orang yang dianggap oleh gereja sangat berjasa dan punya pengetahuan yang sangat banyak tentang segala macam, terutama tentang teologi kekatolikan, ya. Di dunia ini dari awal sampai saat ini baru ada 36 orang. Jadi sampai hari ini baru ada 36 orang yang disebut pujangga gereja atau doktor universalis, ya. Dokter universalis.
itu baru ada 36 orang. Jadi betapa hebatnya ini orang. Kita lanjut ya, di beatifikasinya tahun 1622 di Roma oleh Paus Gregorius. Oleh Paus Gregorius ke-15. Lalu dikanonisasi 1931 di Vatikan oleh Paus Pius ke-11 ya. Tempat ziarahnya masih ada di Gereja Saint Andreas Köln. Pestanya 15 November. Ya, tadinya saya diundang itu untuk bicara di sini 15 November. Tapi maaf nggak bisa karena apa? Anak saya ulang tahun 15 November. Jadi kita mau ngumpul keluarga ya. Nah, karena itu dimajuin 2 minggu, jadi tanggal 1 ini. Ya, sebetulnya pesta nama Albertus Magnus itu tanggal 15 November. Itu hari wafatnya ya, 15 November tahun 1280. Ya. Lihat atributnya. Atribut tuh yang dipakai gitu atau yang dijadikan ciri ya adalah jubah Dominikan. Jadi Albertus Magnus itu cirinya pakai jubah Dominikan, pakai mitra itu topi uskup, karena beliau itu juga seorang uskup. Ya. Lalu dia ada buku yang lagi ditulis, karena nanti kita akan tahu bahwa Albertus Magnus ini kenapa disebut Magnus itu karena karya tulisannya luar biasa banyak. Ya, ada 38 volume. Volume itu artinya bukan buku, tapi tentang apa satu volume itu berapa buku gitu. Ya. Jadi sepanjang hidupnya yang 87 tahun itu dari muda dia sudah mulai nulis. Ya, jadi dari umur berapa belas tahun aja dia tinggal di kastil, dia orang kaya, tinggal di castle, di istana lah. Dia keluar jalan, perhatikan tumbuh-tumbuhan, perhatikan binatang-binatang, lalu dia tulis, lalu dia bikin sistematologinya. Jadi makanya nanti kita akan belajar tahu bahwa dia tuh belajar segala macam dan bukan ece-ece asal tahu, tapi menyelidiki sampai sedalam-dalamnya gitu. Dan buku-bukunya itu sebagian hal-hal yang dia selidiki masih dipakai sebagai pegangan sampai hari ini. Luar biasa memang orang ini. Nah, dia juga dikenal namanya ya, selain Albertus Magnus, Albertus Teutonicus Coloniensis, Albertus Agung, Albertus dari Köln, karena dia lama tinggal di Köln, Jerman ya. Nah, bidang penelitiannya tuh ilmu alam ya, ilmu alam itu tuh gambarnya tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, insek ya, serangga-serangga dia perhatikan. Lalu alkimia ya, alkimia itu bukan hanya kimia tetapi campuran dari kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisisme, dan agama. Semua dia pelajari, ya. Baik yang material, tapi juga filsafat, yang pemikiran, ya. Bahkan bukan hanya teologi tapi mistis ya, sesuatu yang
Adi Kodrati, ya dia pelajari juga. Ya. Nah, pertama-tama dia sekolah tuh di Universitas Padova, itu Padua. Ya. Kita tahu ya, ada siapa yang dari Padua? Santo Agustinus ya, dari Padua ya. Antonius dari Padua ya. Santo Antonius dari Padua. Nah, ini sama, ini universitasnya dia sekolah dulu di Padua. Itu ada gambar universitasnya ya. Masih ada bekas-bekasnya. Memang menarik cerita tentang, oh ini menghapusnya begitu, oh, ya hilang sendiri ya. Nah, kalau bicara tentang filsafat, ya, secara khusus ya, filsafat dan teologi, Santo Albertus ini adalah orang yang pertama kali di Eropa pada waktu itu, tahun 1200-an, yang menggabungkan teologi kekristenan dengan filsafat Aristoteles. Tahu ya Aristoteles? Aristoteles jadi artinya Santo Albertus Magnus ini belajar tentang Aristoteles, lalu dia gabungkan dengan filsafat-filsafat dan teologi-teologi kekristenan pada waktu itu, sehingga dia punya pandangan-pandangan yang bahkan sampai saat ini mempengaruhi teologi kekatolikan. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kita lanjut dulu. Santo Thomas Aquinas itu adalah salah seorang dari muridnya. Ya, cuman sayang Santo Thomas Aquinas, murid yang sangat pandai ini, hidupnya pendek, cuma 47 tahun. Jadi dia kuliah dibimbing oleh Santo Albertus Magnus sampai meninggalnya itu bekerja sama dengan Santo Albertus Magnus, dan teori-teori atau pandangan-pandangan dari Santo Thomas Aquinas itu setelah Santo Thomas Aquinas meninggal banyak yang menyerang ya. Nah, gurunya Santo Albertus Magnus itulah yang membela pandangan-pandangan sang murid. Sayang, kalau umurnya panjang, wah luar biasa ya dua orang ini. Nah, kita lanjut, lalu kita baca di sini ya. Albertus Agung lahir sebagai Albert dari Lauingen, Schwaben antara 1193 dan 1206. Tapi kebanyakan orang percaya bahwa 1193 ya. Dia memperkenalkan ilmu-ilmu Yunani dan Arab ke dalam berbagai universitas Eropa sehingga telah dijuluki yang agung selama hidupnya. Hari pestanya tanggal 15 November. Mula-mula dia belajar sastra dan kedokteran, lihat gabungan sastra sama kedokteran aja udah aneh ya. Dokter belajar sastra. Lalu jadi biarawan di Venesia, Padua ini ya. Pada tahun 1223 dia menjadi anggota Ordo Dominikan di Padua. Dia belajar teori mungkin di Paris, Dia belajar teologi mungkin di Paris sebelum 1233, setidaknya di Köln, di mana ia mengajarnya pada 1228. Jadi Santo Albertus ini dia itu seorang dosen juga, pengajar, bahkan nanti jadi rektor ya. Kita lanjut, karya pertamanya adalah komentar tentang Pseudo Dionysius. Pseudo Dionysius itu adalah satu filsafat yang dibuat oleh Dionysius ya. Berkembang
sehingga nanti timbul aliran yang namanya Pseudo Dionysius. Persisnya aliran itu seperti apa, saya juga enggak mendalaminya ya, itu terlalu teoritis ya. Selama masa jabatan pertamanya sebagai dosen di Köln, Albertus menulis Summa de Bono. Summa de Bono ini mengatasi badan, bono itu. Jadi dia menulis sesuatu yang metafisik ya, di atas badan. Setelah dia bicara dengan Filipus yang mempengaruhinya ya, mengenai sifat transendental dari makhluk. Transendental tahu ya, mengatasi keberadaan. Dia kemudian memasuki konven Santo Blasius di Regensburg. Konven itu ya kayak biarala gitu. Kemudian terus lanjut di Paris, di University of Paris, dia belajar lagi. Nah, di Paris itu ada biara Dominikan yang pertama, adanya di Paris. Ya, pada waktu itu dipimpin oleh Guericus ya, dari Saint Quentin. Tapi kemudian dia menggantikan ya, dia menggantikan jabatan Guericus ini. Di sana dia menjadi kepala sekolahnya lah ya. Nah, pada waktu itu 1248 ya, Thomas Aquinas mulai belajar sama dia ya. Pada tahun 1248 Albertus mendirikan sekolah tinggi teologi Studium Generale untuk Dominikan di Köln ya, yang ia pimpin sebagai master utamanya sampai tahun 1254. Nah, selama abad ke-13 filsafat Aristoteles yaitu logika nova ditemukan kembali. Artinya dia mempelajari filsafat Aristoteles kemudian digabungkan dengan kekristenan ya. Maka sebetulnya Albertus itu adalah seorang filsuf ya. Muridnya tadi kita tahu Thomas Aquinas itu melanjutkan penulisan ini, melanjutkan Summa de Bono dengan Summa Theologica. Ya, buku itu yang sangat terkenal yang sampai menjadi buku pegangan para pastor, para calon pastor sampai saat ini. Ya, Summa Theologica. Pada tahun 1250 ia membahas tentang pelangi. Jadi pelangi aja dia pelajari. Dia menulis 2 kontribusi untuk alkemia, Meteora dan De Mineralibus. Meteora dia tentang meteor ya. Dia menulis tentang meteor. Apa itu meteor? Bagaimana terjadinya, bagaimana datangnya, dan De Mineralibus tentang mineral. Tahu ya mineral, tentang ya logam-logam, tentang zat-zat gitu. Dan perlu diketahui pada saat itu arsen, ada yang tahu arsen? Arsen itu sejenis mineral yang sangat beracun. Diketemukan oleh Albertus Agung ini. Ya. Dulu belum dikenal ada mineral yang namanya arsen yang sangat beracun ya. Di daftar periodik, kalau yang belajar kimia tahu daftar periodik, kodenya AS33, nomor atomnya 33. Jadi bukan hanya belajar mineral, belajar padu, belajar tahu kayak kita gitu ya, oh ada mineral, tapi dia menyelidiki sampai menemukan arsen. Itu luar biasa, nggak gampang. Nah selanjutnya
pada tahun 1254 sampai 57 ia terpilih sebagai provinsial superior di Jerman buat para biarawan Dominikan, ya. Jadi seperti kalau di kita siapa ya, Pastor Agus ya, provinsialnya OSC, pada kenal Pastor Agus, ya. Nah, kira-kira dia jadi pastor seperti itu. Tapi dia juga diperbantukan dalam kuria kepausan. Jadi udah mencapai Bapak Paus ini. Ya, pada waktu itu pausnya siapa? Wah, belum tahu, nggak ada data. Ya, jadi, nah, kemudian dia diutus oleh Bapak Paus, Paus Alexander IV, ya. Dia diangkat jadi uskup oleh Paus Alexander IV. Pada waktu itu mau ada konsili di Lyon, di Paris, Perancis, ya. Nah, yang diutus adalah Albertus Agung, Thomas Aquinas, Bonuciomo Brito, Florentius, dan Petrus. Kelak kemudian Petrus itu menjadi Paus Innocentius V. Ya. Jadi beberapa orang istimewa ini diutus oleh uskup Regensburg berangkat ke Lyon ya, bahasa Prancis, oleh uskup Alexander sebagai perwakilan dari Regensburg untuk mengadakan konsili. Tahu ya konsili, kayak konsili Vatikan II, kumpulan berunding para uskup, ngumpul semua berunding untuk membahas tentang sesuatu. Nah, konsili itu diadakan pada waktu itu karena ada banyak kaum bid'ah di dalam gereja yang mempengaruhi teologi kekatolikan kita. Ya, banyak aliran-aliran yang timbul di masyarakat, khususnya sempalan-sempalan di gereja yang punya pandangan bermacam-macam. Ya, ada yang punya pandangan, contoh, Tuhan Yesus itu hanya sebagai Allah. Dia itu bukan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, bukan. Tapi sepenuhnya hanya Allah. Tapi ada aliran bid'ah lain yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia. Ya. Itu dua-dua pandangan yang ekstrim salah. Ya. Karena gereja kita punya pandangan bahwa Tuhan Yesus itu dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Ya. Jadi di dalam kealahan Tuhan Yesus ada kodrat manusia dan ada kodrat Allah. Nah, ini soal filsafat lah, soal teori-teori ya kita perlu tahu ya. Tapi intinya percaya ajalah bahwa Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah ya. Dari tahun 12 sekian sudah diperdebatkan di sana ya. Dan yang diterima adalah 100% Allah, 100% manusia. Jadi kita tinggal terima aja karena hasil diskusi para orang-orang jenius, orang-orang pintar itu ya, yang menyimpulkan dari kitab suci memang. Nah, terus dia itu Albertus Magnus itu juga adalah seorang uskup. Tapi uskup ini dia cuma mau menjabat 3 tahun saja. Karena dia mendapatkan tugas yang lain ya.
Dia ditugaskan untuk berkhotbah keliling kemana-mana di Jerman, Bohemia, dan negara-negara lain yang berbahasa Jerman untuk mengajarkan teologi dari kekatolikan. Karena banyak timbul bid'ah-bid'ah, pandangan-pandangan yang salah. Ya. Dan Albertus Magnus ini seorang yang pandai sekali berkhotbah, ya, sehingga banyak membenarkan kembali orang-orang yang punya pandangan yang salah. Ya. Lalu setelah dia mendapatkan tugas berkhotbah kemana-mana, dia juga berkhotbah juga untuk menyemangati pasukan Jerman pada waktu terjadi perang salib. Ya. Lalu setelah itu dia kembali tahun 1264 kembali mengajar, karena pada dasarnya dia itu senang jadi dosen, senang mengajar, ya, dan dia itu adalah ilmuwan. Ya. Kemudian ia juga mengerjakan ensiklopedia, ya, tentang pemahaman Aristoteles. Ya. Jadi karya dari Albertus Magnus itu bukan karya, ya tulis buku misalnya 100 halaman gitu, bukan. Ya dia menulis buku itu semacam ensiklopedia. Itu bukunya ribuan lembar, ya. Padahal ditulisnya pakai bulu angsa. Bayangin coba susahnya kayak apa. Ya, tapi dia rajin luar biasa. Tekun sekali. Tuh, dia menulis klasifikasi semua fauna hewan di Eropa Utara yang dikenal pada waktu itu. Ya, membuat ini aja luar biasa, ya. Lalu juga penjelasan rinci tentang reproduksi serangga. Bahkan pertumbuhan ayam, ikan, binatang menyusui, luar biasa. Jadi segala macam dipelajari, ya. Otaknya bagus sekali, besar sekali nih otak. Risalah besar itu satu risalah, ya. Pada tahun 1270 mencakup 26 buku. Satu topik aja 26 buku. Ya. Luar biasa. 19 pertama tentang komentar karya Aristoteles, dikhususkan tentang hewan, berjalan, terbang, berenang, merangkak dalam klasifikasi yang terinspirasi oleh Plinius tua. Plinius itu juga seorang filsuf, ya. Jadi luar biasa kemampuannya itu. Albertus Agung juga menulis ensiklopedia serupa untuk mineral. Kita tahu ya mineral, ya. Dan juga untuk nabati. Mineral itu unsur-unsur kimia, ya. Ya semacam logam-logam gitulah. Tapi juga untuk nabati. Nabati itu tumbuh-tumbuhan, ya. De vegetabilibus. Vegetable, ya. Karya terakhir itu mencakup studi tentang efek cahaya, suhu pada tumbuhan, pada tanaman. Luar biasa. Lalu dia juga belajar tentang sambung tunas, tahu ya? Kalau sekarang kita ngomong stek atau apa itu? Hah? Okulasi, ya. Luar biasa. Lalu dia belajar tentang kalium nitrat, asam nitrat, ya. Dan dia juga menemukan AgNO3. AgNO3 itu zaman dahulu kalau kita bikin potret, ya, itu pakai unsur AgNO3, argentum nitrat, ya. Dia menemukan itu, luar biasa.
Nah, dia meninggal di Köln, maka disebut Albertus dari Köln itu, ya, pada tanggal 15 November 1280. Nah, itu riwayatnya orang besar yang kita pelajari saat ini, ya. Bahwa Albertus Magnus itu orang yang luar biasa, kita lihat dari karya-karyanya, ya. Tapi selain itu kita mengetahui siapa Albertus Magnus, lalu yang paling penting sebetulnya apa yang dapat kita teladani dari beliau itu, ya. Nah, untuk itu yuk kita masuk ke sebentar, ini saya tutup dulu. Nah, ini cuman sedikit sih, tapi kita mau belajar, ya. Nah, apa yang bisa kita ikuti atau teladani dari Santo Albertus Agung? Yang pertama-tama, kita mau belajar tentang ketekunannya. Ya. Begitu besar rasa ingin tahunya, dia belajar segala macam ilmu. Ya. Ini yang membuat saya tertarik sama Albertus Magnus itu, dan saya pakai namanya buat nama baptis saya karena saya juga senang belajar. Jadi pengen belajar apa saja gitu. Nah, tapi bedanya Albertus Agung sama saya, dia belajarnya luar biasa mendalam. Kalau saya kan ya sepintas saja lah belajar sedikit-sedikit tentang ilmu-ilmu eksakta, ya. Belajar sedikit tentang ilmu pemasaran, ya. Tapi kalau Albertus Agung ini dia tekun begitu rupa sehingga kalau dia belajar tentang ilmu alam, dia bikin satu penelitian yang sangat mendalam. Ya. Kalau soal ilmu alam itu bicara tentang fisika, ya, bicara tentang gaya, bicara tentang segala macam yang terjadi di alam, ya. Bicara tentang kimia, dia sampai menemukan unsur baru. Bicara tentang mineral, ya begitu juga. Tentang geologi, tentang geografi, tentang astronomi, bintang-bintang. Tentang fisiologi, fisiologi itu ilmu tentang tubuh manusia, tentang tubuh binatang, ya, tentang struktur dari segala sesuatu. Terus yang luar biasa juga, dia itu pintar berdiplomasi. Jadi kalau ada bid'ah yang timbul, ada pertentangan, dia diutus oleh para uskup untuk meredam, memberitahu yang benarnya apa, ya. Nah, itu bersama muridnya yang luar biasa, Thomas Aquinas juga, ya. Kemudian dia itu adalah seorang filosof. Dia belajar filsafat dari Aristoteles. Aristoteles itu kira-kira 300-400 tahun sebelum Masehi, ya. Dan Aristoteles itu muridnya Plato. Plato lebih kuno lagi, tahun 1000-an sebelum Masehi. Jadi Plato punya murid Aristoteles, Aristoteles punya murid Albertus Agung, Albertus Agung punya murid Thomas Aquinas. Nah, itu hierarkinya. Dan itu luar biasa semua mereka itu, ya. Sangat tekun. Kita sebagai umat Katolik perlu belajar tentang ketekunan ini, ya. Perlu belajar tentang ketekunan ini karena apa? Karena gereja kita ini 2000 tahun usianya, ya. Dan udah banyak terjadi peristiwa-peristiwa. Ada banyak bid'ah, pandangan yang begini, pandangan yang begitu, menjelek-jelekan gereja dan lain sebagainya. Nah, semua dijawab. Ya. Dijawab oleh
pemikiran-pemikiran para bapak-bapak gereja, di antaranya Albertus Agung, yang paling menyolok adalah Thomas Aquinas. Meskipun usianya cuma 47 tahun, tapi pandangannya luar biasa. Ya, Summa Theologica. Summa Theologica itu ya, luar biasa. Kita perlu belajar untuk mengetahui, mempelajari teologi dari gereja kita, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran baru. Ya, sekarang banyak, bukan hanya gereja-gereja aliran-aliran yang modern dalam tanda kutip yang baru itu, yang kadang-kadang teologinya itu enggak cocok sama teologi gereja Katolik. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kita perlu belajar. Ya. Kita perlu tekun mempelajari. Karena kalau enggak, kita bisa terseret dan bisa terhilang malah. Ya. Sebetulnya kalau kita mempelajari dengan tekun, mendalam, ya, gereja kita ini adalah gereja yang dalam tanda kutip ya, sempurna sebetulnya. Karena diciptakan oleh Yesus yang adalah sempurna. Oke, lanjut. Lalu Albertus Agung ini juga orang yang taat sekali pada atasan. Ya. Dia masuk dalam suatu ordo, dia belajar di situ. Lalu dia diangkat jadi kepala, ya dia mau diangkat. Dia disuruh pergi menginjil, berkhotbah ke sana kemari, dia pergi. Ya. Sampai akhirnya saking hebatnya nih orang diangkat jadi uskup. Ya. Nah, jadi uskup, oke, jadi uskup. Sebetulnya dia nggak cocok. Dia pengennya bebas merdeka untuk bisa meneliti alam, untuk bisa mengajar, ya. Habitatnya sebetulnya dia itu ada di kampus dan di lapangan. Tapi karena dia disuruh jadi uskup, ya sudah jadi uskup. Ya. Dan waktu dia jadi uskup, ya, pada zaman dahulu, kalau uskup itu kendaraannya adalah naik kuda. Dari satu paroki ke paroki yang lain, pada waktu itu parokinya jauh-jauh jadi naik kuda. Ya. Tapi Uskup Albertus Magnus ini sederhana orangnya, rendah hati orangnya. Dia nggak mau suruh naik kuda, karena pada waktu itu kalau naik kuda itu suatu yang dalam tanda kutip mewah. Kayak kita naik sedan barangkali ya. Jadi uskup kita naiknya apa? Kijang ya. Ya. Pada waktu itu dia cuma mau jalan kaki. Bayangin jalan kaki ribuan kilometer. Ya. Dia datengin satu-satu dengan jalan kaki. Ya. Demikian rendah hatinya orang ini, ya, sampai pastur-pasturnya, anak-anak bawahan-bawahannya itu menyebutkan kasut. Jadi uskup yang berkasut, yang pakai sendal gitu kemana-mana, ya, nggak mau pakai kuda. Udahlah pakai jalan kaki aja, jadi pakainya sendal lah ya. Uskup ini sangat rendah hati ya. Nah, kita perlu belajar ketaatan dan kerendah hatian ya. Karena ketaatan sama rendah hati itu saling berikatan. Coba bayangkan ya. Kalau kita misalnya nih di gereja seseorang ditunjuk menjadi dewan paroki misalnya ya. Kadang orang
aduh jangan saya lah, saya sibuk, saya ini, saya itu, ya. Nah itu teh sebetulnya kan kurang taat ya. Harusnya kalau kita diminta oleh gereja untuk membantu, ya harusnya ya taat aja gitu, ya untuk membantu, ya dengan segala kerendah hatian, oke, ya. Saya mau sharing sedikit ya soal ini, tapi bukan untuk menyombongkan ya, bukan. Dulu saya di Paroki Katedral Bandung itu jadi wakil ketua Dewan Paroki ya, DPP ya, wakilnya pastor lah, untuk ya mengurus gereja segala macam lah. 6 tahun masa jabatannya 2 kali 3 tahun, jadi udah beres selesai ya. Saya pikir ya sudah bebas tugas gitu. Tapi suatu saat pastor datang ketemu sama saya, katanya tidak ada orang yang mau pegang baptis bayi. Ya. Bisa nggak tolong pimpin ini baptis bayi? Saya pikir aduh pengennya sih udah selesai bebas gitu ya. Nggak tahu suruh ngurus baptis bayi. Ya, nah saya pikir lagi ya saya harus taat gitu ya. Ya udah, oke. Dari pimpinan ini ke subseksi gitu ya. Tapi ya sudah, saya taat dan nggak boleh sombong ya, harus rendah hati. Ya biarin gitu. Subseksi juga nggak apa-apalah. Ya kan ini kita pelayanan bukan buat Dewan Paroki atau bukan buat manusia, tapi saya menganggap ini buat Tuhan gitu. Ya sudah kita lakukan saja. Ya. Sekarang baru aja saya juga pikir udah selesai gitu ya. Dipanggil lagi. Tadinya saya juga udah rundingan sama istri saya, udah tua, udahlah katanya nggak usah gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi gimana ya, ini panggilan Tuhan, barangkali belum saatnya kita pensiun, ya sudahlah apa boleh buat, jadi menjabat lagi subseksi ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah kita orang Katolik itu perlu punya ketaatan dan kerendah hatian seperti Albertus Agung ini. Dia orang yang begitu hebat, disuruh jadi apa? Oke. Disuruh jadi apa? Oke, gitu. Ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Lalu imannya. Nah, soal imannya luar biasa. Kalau kita mempelajari filsafatnya, kalau kita mempelajari teologinya dari Albertus Agung dan Thomas Aquinas, ya, kita akan tahu bahwa dia begitu hebat imannya. Ya. Kepercayaannya akan Allah Tritunggal, tentang Kristus, ya, pengertiannya itu luar biasa. Ya. Begitu percaya sekali sama imannya ya. Dan ini juga mungkin ya, karena pada waktu dia mau masuk menjadi biarawan, dia pernah nulis bahwa dia ketemu sama Bunda Maria ya, yang menginginkan supaya kamu katanya harus jadi imam dari Dominikan. Ya. Ada ceritanya begitu di salah satu karangan bukunya. Makanya dia jadi imam di Dominikan. Ya. Dan kalau dari cerita buku-buku yang lain dikatakan Albertus Magnus ini sering melakukan mujizat-mujizat. Ya. Jadi bukan hanya mujizat penyembuhan, tapi mujizat-mujizat hal-hal yang
berhubungan dengan ada pertentangan yang sangat hebat, dia datang, dia khotbahin, terjadilah rekonsiliasi, ya. Jadi mujizat-mujizatnya itu tentang bukan soal orang mati dibangkitkan, bukan, beda. Mujizat-mujizatnya adalah tentang perdamaian. Makanya disebut dia tuh pandai diplomasi, ya. Tapi sebetulnya itu bukan diplomasi. Itu karunia Tuhan, ya. Mujizat yang terjadi, dua kelompok berperang, banyak bunuh-bunuhan, dia datang, lalu bisa terjadi perdamaian. Saya sering membayangkan, pernah ngeliat nggak Bapak Paus Fransiskus itu mencium kaki tokoh-tokoh di Afrika yang lagi berperang, ya. Begitu rendah hatinya sehingga yang itu bisa saling berdamai dan sekarang udah terjadi rekonsiliasi. Nah, ini contoh dari Albertus Agung pun kira-kira begitu, ya. Imannya yang luar biasa dan kekudusannya, ya. Dalam kehidupannya Albertus Agung tidak pernah ada cacat apapun, ya. Jadi dari muda, dari kecil sepertinya mulus gitu. Belajar ini, belajar itu, ya jalan lancar semua dan tidak pernah terjadi misalnya kalau kayak Santo Agustinus, ya, pernah jadi nakal dulu baru bertobat. Santo Albertus Magnus ini enggak. Jadi dari muda dia sudah sepertinya hidupnya kudus, hidupnya seturut pengajaran Tuhan, ya. Nah, kekudusan ini perlu juga kita laksanakan, ya, hidup kudus, ya. Lalu kepiawaiannya berkhotbah, dia memang ordo OP, ya. Kalau di kita siapa nggak tahu ada OP, pernah dengar nggak ordo OP? Itu kan ordo pengkhotbah katanya. Ya sebetulnya bukan, tapi memang ahlinya pada pandai berkhotbah, ya. Kayak SJ pinter-pinter, ya. Wah, SJ itu banyak ilmuwan masuknya di SJ. Para ya orang-orang pinter lah orang SJ. Tapi ini OP. Pandai sekali berkhotbah. Albertus Magnus itu begitu. Jadi yang lagi bertengkar sama dia dikhotbahin, akhirnya berdamai. Ini mujizat yang dia dapat dari Tuhan, karunia yang dia dapat dari Tuhan, ya. Kemudian jasa-jasanya yang besar buat gereja, yaitu dalam menghadapi para bid'ah pada masa itu. Pada masa-masa itu, bid'ah itu luar biasa banyak. Ada aliran ini, aliran itu, wah macam-macam, ya. Saya sih belajar tapi enggak hafal. Wah macam-macam lah pandangan-pandangan orang-orang itu. Nah semuanya itu kalau ada bid'ah, dikirimlah para pengkhotbah, para orang-orang yang ahli supaya diberi pengertian, ya. Nggak boleh begini, ini pandangan gereja itu harus begini. Nah, sampai kalau suatu saat mentok, diadakanlah konsili, ya. Konsili itu diadakan kalau ada dalam tanda kutip hal yang perlu atau ada masalah. Nah, Albertus Agung ini bersama dengan muridnya Santo Thomas Aquinas, mereka mengajarkan ajaran-ajaran bapak-bapak gereja Katolik dari zaman dahulu, ya. Bapak-bapak gereja Katolik itu kira-kira, ya,
dari sejak pengajaran Kristus sampai tahun 300 ya. Itu kan masih dekat ya, original. Pengajarannya masih original pengajaran para rasul ya. Nah, barangkali sampai tahun 100 itu semua pengajarannya lisan. Ya. Tapi mulai sekitar tahun 100 sampai tahun 300 sudah mulai ditulis dan sudah mulai banyak sempalan-sempalan. Ya. Banyak pendapat-pendapat. Jadi konsili yang pertama itu konsili Yerusalem. Bicara tentang harus disunat apa enggak usah. Ya, jadi ada yang ngomong harus disunat, ada yang ngomong enggak usah, sunat rohani saja. Nah, mana yang benar? Diadakanlah konsili di Yerusalem gitu. Jadi soal sunat, soal haram dan apa dibicarakan, ya, haram dan halal dibicarakan, selesai. Lalu tahun 300 konsili Nisea ada banyak pengajaran, ya, di antaranya Arianisme, lalu diadakanlah konsili di Nisea. Konsili di Nisea itu memutuskan bahwa Tuhan itu satu bukan tiga. Karena dulu orang ada yang masih menganggap Tuhan itu sebetulnya tiga. Ya. Tapi konsili Nisea menyelesaikan Tuhan itu satu, kodratnya satu, tapi pribadinya tiga. Jadi nanti ada penjelasannya gitu. Selesai, itu sudah finish. Jadi kalau bicara soal agama Kristen itu Tuhannya tiga, itu udah basi, tahun 300 sudah beres itu. Ya, jadi kita cuma percaya aja lah, taat aja lah sama gereja. Ya. Nah, Albertus Magnus sama Thomas Aquinas ini banyak bicara soal itu. Khususnya karena mereka sebetulnya orang-orang ilmuwan ya. Khususnya di Konsili Lyon kalau nggak salah ya, dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan iman gereja Katolik itu tidak bertentangan, ya, bahkan saling menunjang, karena dua-duanya berasal dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin menciptakan satu yang merah, maksudnya yang ilmu pengetahuan menciptakan lagi teologi atau iman yang saling bertentangan. Nah, ini pandangan dari Thomas Aquinas dan Albertus Magnus. Ya. Jadi pengetahuan dan iman harus sama, harus sepadan, harus selaras. Ya. Makanya kenapa gereja mengambil keputusan kalau memang benar-benar ilmu pengetahuan bisa memberikan bukti yang jelas, otentik, gereja akan menerimanya. Ya. Nah, ini pengaruh dari Santo Thomas Aquinas dan Albertus Agung. Ya. Seperti contoh, pada waktu dulu Galileo Galilei mengatakan bahwa matahari itu pusat perputaran dari planet-planet, dari Bima Sakti ya. Gereja pada waktu itu kekeh bumi pusatnya. Dua-dua bertentangan, nggak ada perdamaian. Ya. Karena pada waktu itu kejadiannya sebelum ini, sebelum Thomas Aquinas. Nah, jadi Galileo Galilei kena hukum mati karena dianggapnya bid'ah. Ya. Tapi gereja minta maaf pada waktu Yohanes Paulus II terjadi kesalahan, dan gereja berpendapat sekarang adalah bahwa kalau itu memang terbukti benar, gereja akan menerimanya dengan baik. Ya.
Jadi pengajaran semacam itu gereja mau terima sekarang. Pengaruh dari Santo Thomas Aquinas dan Albertus Magnus, ya, karena itu dua sejoli, dua dosen sama muridnya. Nah, bahkan Santo Thomas Aquinas mengatakan begini, kalau kita belajar ilmu pengetahuan, terus belajar sampai mendalam sekali, kita akan ketemu Tuhan. Karena di balik ilmu itu, kalau kita belajar terus, kita akan melihat kebesaran Tuhan ternyata ada di sana. Nah, ini pandangan dari Thomas Aquinas, ya. Itu sih bisa kita mengerti, ya. Kenapa? Coba sekarang kita bayangkan saja bumi. Di luar bumi ada Bima Sakti, ya. Bumi dibandingkan dengan Bima Sakti kayak segede bola tenis, ya. Tapi di luar Bima Sakti ada Bima Sakti lain yang lebih gede lagi. Bumi itu bagaikan telur puyuh. Lalu ada lagi yang gede lagi, bumi itu bagaikan debu, ya. Tapi ilmu pengetahuan belum bisa nyampe di luar itu ada apa lagi gitu. Ya, pengetahuan kita terbatas. Lalu kalau kita mikir, siapa yang bikin ini luar biasa sekali. Ya, kalau kita pikiran waras, wah ini pasti ada sesuatu yang menciptakan, yang luar biasa. Nah, ketemulah Tuhan. Ya, jadi ini yang jadi pokok pemikiran atau pengajaran dari Santo Thomas Aquinas. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan dengan benar dan mentok, sampai akhirnya kita sudah gak berdaya lagi mikir apa lagi, ya akhirnya ketemulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita udah mengetahui tentang Albertus Magnus, orang yang begitu hebat. Kita sudah belajar teladannya. Tinggal apakah kita sebagai umat gereja Katolik mau taat atau enggak pada apa yang diajarkan oleh para bapak-bapak gereja kita, ya. Seharusnya sih kalau kita berpikiran waras dan berhati besar, ya seharusnya sih kita bisa menerima, ya. Contoh, katanya kalau di Holland, ya, kalau orang sudah sakit parah, nggak bisa ditolong, dan dia pengen bunuh diri, ya sudahlah gitu, ya. Tapi pandangan gereja kan nggak begitu. Pandangan gereja adalah kita harus tetap taat, ya, bahwa gereja kita itu pro life, pro itu jadi mendukung life kehidupan, mendukung kehidupan, tidak mau membunuh. Meskipun ya katakanlah orang tersebut sudah seperti pohon, ya harus pakai selang lain sebagainya, ya. Tapi tidak mau kalau sampai selang-selang itu harus dilepas gitu. Ya kecuali kalau memang ya udah nggak ada biaya apa boleh buat gitu, ya. Tapi selama masih memungkinkan didukung, ya harus terus didukung. Nah, pandangan ini kan saling bertentangan. Pandangan yang udahlah copot aja, itu juga ada, ya. Nah, hal-hal semacam ini itu yang jadi semacam polemik, ya. Tapi kita sebagai umat gereja Katolik, udahlah ngapain kita pusing-pusing mikir-mikir begitu susah-susah gitu, ya.
Ya kita ikut aja lah ajaran gereja apa, ya gitu aja. Karena itu kan sudah hasil diskusi para pintar-pintar, para ahli di sana gitu. Jadi udah aja lah taat. Ya. Nah kembali kita sebagai umat gereja Katolik, ketaatan ini diperlukan sekali. Ya. Sehingga kalau para pastor itu sumpahnya kan ketaatan, kemurnian, kemiskinan. Ya. Nah kenapa begitu? Wah bisa diperdebatkan segala macam. Kembali kita sebagai umat gereja Katolik, udahlah taat aja. Ya, nah ini sering banyaknya kita nggak mau taat. Jadi udahlah ke tempat lain, nyebrang gitu. Nah, sampai terjadi semacam itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar dari Albertus Magnus. Semoga apa yang diharapkan oleh gereja melalui Albertus Agung ini bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Cek, cek. Cek. Kalau mau minum, Pak. Cek. Shalom. Masih connect nih. Luar biasa sekali ya riwayat hidupnya Santo Albertus. Itu dia benar-benar mau belajar seturut dengan panggilan dia mungkin yang Tuhan sudah pilih dan sudah Tuhan percayaan kepada Santo Albertus. Melalui setiap pewartaannya pada Ruaman, saya teringat tentang postingan yang ada di Instagramnya Gereja Sati Yusuf Cirebon. Di situ dia ada upload tentang panggilan menjadi kudus. Di sini dia bilang, kita dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita melalui kasih dan menjadi saksi dalam setiap hal yang kita lakukan dimanapun kita berada. Apakah kalian dipanggil untuk menghayati hidup bakti? Jadilah kudus dengan menghayati komitmen kalian dengan sukacita. Apakah kalian menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri kalian seperti Kristus mengasihi gereja. Apakah kalian mencari nafkah untuk hidup sehari-hari? Jadilah kudus melalui pekerjaanmu dengan penuh integritas dan keterampilan dalam melayani para saudara-saudarimu. Apakah kalian orang tua tunggal atau kakek nenek? Jadilah kudus dengan mengajar anak-anak kecil ini bagaimana mengikuti Yesus. Di sini disematkan firman, apakah kalian dipercaya memegang kekuasaan sipil? Jadilah kudus dengan bekerja bagi kesejahteraan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nah, melalui firman yang dibawakan oleh Pak Darman, saya juga
teringat mengenai Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya yakin Santo Albertus udah benar-benar buat ngejalani panggilan dia, gitu. Nah, sekarang tinggal kembali ke kita. Bagaimana kita mau menadani hidup kita sesuai dengan panggilan Allah. Mari kita tenangkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih. Pada malam hari ini kami sungguh boleh dikuatkan dengan setiap firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Darmawan Tuhan. Kiranya sungguh setiap firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan dan panggilan kami Tuhan untuk selalu setia di dalam setiap rencana-Mu, di dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang Tuhan memberikan kepada kami, itulah panggilan kami. Itulah talenta yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau mengolahnya Tuhan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya sungguh Tuhan, Kau berkati setiap tangan yang memberikan persembahan pada malam hari ini. Biarlah sungguh Tuhan persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Mari kita naikkan satu buah pujian. Kita ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Ada sedikit pengumuman untuk persekutuan doa yang akan datang. Untuk PDKK 1 Yusuf Cirebon, Selasa depan kita punya tema yaitu Santa Elizabeth dari Hungaria. Ada yang sudah tahu sejarahnya ini? Nah, saya rasa belum banyak yang tahu ya. Nah, saya mau undang saudara-saudara dan Bapak Ibu untuk hadir kembali. Pewarta akan dilayani oleh Ibu Irensani
Swanta dari Cirebon. Ya. WL Ibu Dia, pemusik Saudara Regina, singer Ibu Lidawati dan Bapak Petrus. Selanjutnya kita juga punya acara yang yang sangat penting sekali ya. Boleh di next. Nah, kita punya acara yang wajib kita ikuti, yaitu PDKK 1 Yusuf Cirebon mengadakan seminar penyembuhan luka batin dengan tema Maukah Engkau Sembuh? Oke. Acaranya akan diadakan tanggal 25 sampai 27 November. 3 hari dengan biaya pengganti konsumsi 60.000 saja untuk hadir tempat ini. Untuk pendaftarannya bisa langsung hubungi ke Saudari Yeni yang nomornya tertera di pengumuman atau sekretariat dan buku Ave Maria. Ya, Saudari Yeni, nah kebetulan ini nih, bagi yang belum kenal Saudari Yeni, jadi untuk mendaftar langsung ke Saudari Yeni. Acaranya tanggal 25 sampai tanggal 27 November. Oke, kembali kita tundukkan kepala sejenak. Bapa di dalam surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh merasakan sukacita-Mu Tuhan, kami boleh merasakan urapan-Mu, dan kami juga boleh dikuatkan melalui setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh hadir pada malam hari ini, dan kami boleh bawa pulang kekuatan baru ini ke rumah kami, keluarga kami Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam setiap kehidupan kami ini. Dan Bapa, kami juga untuk Ibu Melan Tuhan yang minggu kemarin berulang tahun. Kiranya sungguh Tuhan Kau berkati Ibu Melan, Kau berikan panjang umur, kesehatan, dan keberhasilan di segala kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Wawat yang sedang menjalani operasi Tuhan. Kiranya sungguh Tuhan tangan-Mu, kemurahan-Mu melawat dan menjamah Ibu Wawat sehingga Ibu Wawat dapat pulih dengan sedia kala. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib, Bu Wawat telah sembuh dan Bu Wawat telah Kau lawat dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya sungguh Tuhan Kau jaga kami di dalam setiap perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya setelah keluar dari tempat ini kami boleh diubah menjadi manusia-manusia yang baru yang selalu mengandalkan kekuatan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan bimbingilah kami selalu. Kami serahkan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dan kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mau naikkan satu buah pujian. Kita yakin bahwa Roh Kudus dan anggur baru telah tercurah di tempat ini. Amin. Aduh, sore mana? Amin. Amin. Anggur tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya
Tuhan saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, amin. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.